Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali masih bisa bertemu dengan teman-teman di Tonari no Tami-san Channel pada tahun 2025 ini. Mumpung masih tahun baruan, hari ini aku mau meliput apa saja kegiatan di Meiji Jingu pada awal tahun di Jepang. Tetap ikutin cerita kita ya. Let's go! Saat ini aku lagi menuju Meiji Jingu. Untuk menghindari keramaian, aku memilih datang agak siang hari ini. Nah, saat ini kita sudah mendekati Meiji Jingu. Udah mulai terlihat banyak orang yang berjalan kaki nih. Kita cari parkiran dulu ya. Karena tempat parkir tadi lumayan mahal, kita pindah ke tempat parkir yang agak lebih murah ya. Memang sedikit jauh dari Meiji Jingu sih, tapi lumayan. Anggap aja olahraga. Dari tempat parkiran tadi, kita menuju Yoyogi Station. Lalu jalan menuju ke gerbang Meiji Jingu. Oh ya, tadinya sebelum jalan kaki ke Meiji Jingu, kita mampir ke kombini dan sekalian mau ke toilet. Tapi ternyata toiletnya tutup atau tidak dipinjami secara umum. Mungkin karena lagi banyak orang yang datang kali ya. Makanya, jika teman-teman tiba dengan kereta, jangan lupa ke toilet sebelum keluar stasiun ya. Dari pintu gerbang bagian barat Yoyogi Station, kita tinggal jalan kaki sekitar 7 menit sampai ke pintu gerbang utara Meiji Jingu. Nah, ini dia pintu gerbang bagian barat Meiji Jingu. Bangunan ini disebut torii atau bisa disebut gapura kuil Shinto. Dari torii ini, kita berjalan terus sampai ke dalam. Sepertinya ini adalah orang-orang yang mau pulang ya. Untuk menghindari kerumunan, pada lokasi ini dibagi antara jalan orang-orang yang mau masuk dan jalan orang-orang yang mau keluar. Begitu banyaknya orang yang berjalan, debu dari batu kelikirnya kemana-mana ya. Polisi yang bertugas memberi arahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini adalah titik temu antara arah dari Yoyogi Station dan arah dari Harajuku Station. Selanjutnya kita ikuti gapura ini ya. Dalam bahasa Jepang, ini disebut chochin. Sebenarnya ini adalah sebuah lampu yang dipakai sejak zaman dulu di Jepang. Tapi kok ada tulisan atau kanjinya ya? Nah, tulisan atau kanji tersebut merupakan nama-nama orang atau perusahaan yang telah menyumbang di Meiji Jingu ini.
大正3年に昭憲皇太后がお隠れになり、全国民からご神霊をお祭りしたいとの熱い願いが実を結び、大正9年、この代々木の地に創建しました。本殿をはじめとする明治神宮の御社殿群は、鎮座100年祭の年にあたる令和2年に国の重要文化財に指定されました。令和6年は昭憲皇太后が崩御されて110年にあたる節目の年でした。昭憲皇太后は明治元年に明治天皇の皇后となりました。Wah, aku kira kalau sore bakalan sepi. Ternyata masih banyak yang ngantri ya. Biar kelihatan dari jauh, polisi memasang papan petunjuk agar kita menunggu di sini. Ada juga banner petunjuk tempat menunggu jika kita terpisah-pisah. Kalau ada orang sebanyak ini, pasti banyak yang terpisah-pisah kali ya. Nah, setelah menunggu sekitar 10 sampai 15 menit, akhirnya kita bisa jalan ke depan. Di sini tempat umat Shinto bersuci sebelum berdoa dan memasuki wilayah suci. Mereka bersuci mulai dari mencuci tangan, lalu dilanjutkan dengan berkumur-kumur. Ini gapura selanjutnya. Kita tunggu lagi di sini ya. 今日は大変多くの方で混み合っています。前の方を押したり割り込んだりせず、譲り合ってお進みください。Sepertinya masih menunggu lagi sampai sana.皆さんお待たせしました。前の方に続いてゆっくりとお進みください。姿勢を行っています。開前前強め姿勢を行っていますので、左右に広がってお進みください。皆さんの右手側、皆さんから向かって右手側比較的に空いています。中央に固まらず、左右に広がってお進みください。後方からも続々と人が続いています。立ち止まって写真撮影をすることなく、前の方に続いてお進みください。本日緩和にご協力をお願いします。皆さんから向かって右側比較的空いています。右側比較的空いていますので、そちらもお進みください。Polisi Jepang sedang membantu kereta dorong bayi untuk menaiki tanjakan di sini. 足元には十分ご注意ください。Akhirnya kita sampai juga di bangunan utama Meiji Jingu.
atau disebut juga dengan bangunan kuil Shinto berstatus tinggi. Kita masih mengantri lagi untuk bisa ke depan, yaitu tempat melempar koin atau uang. Kita bisa melihat ada beberapa tamu spesial yang berdoa di dalam kuil. Di dalam juga ada Miko dan juga Kannushi. Setelah beberapa menit, kita mendapat giliran untuk maju. Nah, di sini mereka melempar uang. Sebenarnya, kalau di hari biasa, mereka melempar uang ke dalam kotak bernama Saisenbako. Tapi, karena hari ini banyak orang yang datang berkunjung, maka pihak kuil menyiapkan tempat melempar yang lebih besar seperti yang ada pada video untuk menghindari keributan. Setelah melempar uang, mereka berdoa sejenak. Ritual melempar uang ini memiliki banyak arti. Ada yang sebagai perwujudan rasa terima kasih, ada juga sebagai uang permohonan keinginan, ada juga sebagai tolak bala dan penyucian diri. Pada dasarnya, ritual di kuil itu sampai di sini saja. Tapi biasanya setelah ritual tersebut, umat Shinto membeli omamori, omikuji, dan goshuin. Karena tempat jualnya ada di jalan pulang, kita coba lihat nanti ya. Nah, ini dia tempat jualnya. Ada macam-macam. Ini adalah ema. Di sini, para umat Shinto menuliskan permohonan yang ingin dikabulkan pada papan kayu dan menggantungnya seperti di video. Ini suasana orang-orang sedang menulis permohonan di ema. Ini tempat omikuji atau undian ramalan. Pantas saja banyak polisinya, karena mereka datang dengan bus.
Walaupun sudah gelap, masih banyak pengunjung yang datang. Nah, setelah berjalan lumayan panjang, akhirnya kita sampai juga di gapura pertama yang kita lewati. Di sini ada jual oleh-oleh juga. Nah, begitulah kegiatan di Meiji Jingu di awal tahun baru. Ternyata, walau sudah sore, masih banyak umat Shinto dan pengunjung yang datang dan berdoa. Hatsumode ini biasanya berlangsung dari tanggal pertama awal tahun sampai semingguan. Hatsumode ini dibuka untuk umum. Jika teman-teman ingin melihat kegiatan Hatsumode ini, boleh. Asal jangan mengganggu yang sedang berdoa ya. Sekian liputanku tentang Hatsumode di Meiji Jingu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tunggu untuk upload selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe dan follow. Dan juga like Tonari no Tami-san Channel. Mata aimashou. Bye bye.